Kita mau langsung lanjut ke pertanyaan Kita lanjut ke selanjutnya. pertanyaan selanjutnya. Tadi dia ada di YouTube nonton. Nah, Cipta orangnya. Daud Yap. Waktu satu hari di Alkitab disebut petang dan pagi di kitab Kejadian. Ini dipakai sebagai penentu pergantian hari. Setelah jam ditemukan manusia, maka sekarang kita memakai jam 24 jam sebagai pergantian hari. Apakah sikap kita dalam hal ini untuk kehidupan sehari-hari kita, baik dari hal rohani maupun segi hal dalam pekerjaan kita? Apa nasihat Alkitab untuk hal ini? Terima kasih, silakan pendeta. Terima kasih, Jeff. Mungkin tolong dilihat lagi apa pertanyaannya tentang 24 jam atau jam 24? Jam 24. Jam 24. Oke. Tengah malam Jadi berarti kalau bukan, kita sekarang. Iya. Jadi bukan tentang 24 jam atau bukan tentang 24 jam tetapi jam 24. Tentang penggantian hari jam 24. Oke, jadi 1 sampai 24. Sebab kalau 24 jam, maka dari dulu hingga sekarang, mulai dari penciptaan, satu hari itu adalah kurang lebih 24 jam. Tidak ada perbedaan. Tapi yang ditanyakan Pak Cipta Daud Yap ini adalah kenapa pergantian hari itu memakai jam 24 sebagai pergantian hari, ya. Oke. Selamat sahabat Pak Cipta Daud Yap. Dalam penciptaan, petang dan pagi menentukan satu hari. Kejadian 1 ulang-ulang disebutkan, jadilah petang, jadilah pagi. Tidak dikatakan jadilah pagi, jadilah petang. Jadilah pagi, jadilah petang. Kalau dikatakan jadilah pagi, jadilah petang, maka hari itu dimulai pada pagi. Tapi karena dikatakan jadilah petang dan jadilah pagi, maka hari itu dimulai pada saat petang sampai kepada petang berikutnya. Nah, ini meliputi waktu yang kurang lebih 24 jam, seperti yang ditunjukkan dalam kata Ibrani Yom. Kita sepertinya pernah pelajari ini kepada saudara-saudara yang mengikuti pelajaran Bible Study yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 yang disebut Sekolah Sabat. Kalau tidak salah, pernah ini dibahas mengenai kata Yom, satu hari, yang artinya kurang lebih 24 jam. Nah, tapi bagaimana caranya jam-jam dalam satu hari dihitung di dalam Alkitab? Tentu kita tahu Kejadian 1 sudah memperkenalkan kepada kita, tadi saya sebutkan, mulai dari petang, lalu kemudian sampai kepada petang berikutnya. Jadi, dari petang hingga pagi, lalu dari pagi hingga petang, itulah satu hari. Petang sampai pagi, lalu kemudian pagi sampai petang, itu dikumpulkan jadi satu, itulah yang disebut dengan satu hari. Sekarang kita akan coba melihat jam-jam petang hingga pagi. Bagaimana Alkitab menggambarkan jam-jam waktu petang sampai waktu pagi. Saya coba cari-cari beberapa petunjuk kata-kata jam di dalam Alkitab yang pada malam atau petang, lalu kemudian pada siang. Yang pertama, kita akan lihat di dalam Kisah 23 ayat yang ke-23. Kisah 23 ayat yang ke-23. Saya baca ayatnya. Kemudian kepala pasukan memanggil 2 perwira dan berkata, siapkan 200 orang prajurit. Ini karena Paulus disinyalir akan dihadang di tengah jalan. Jadi kepala prajurit ini, kepala pasukan mendapatkan bocoran dari seorang anak muda yang masih juga ada kaitan saudara dengan Paulus, sehingga dia katakan, siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisarea beserta 70 orang berkuda dan
700 orang bersenjata lembing. Perhatikan ada sebut jam di sini. Kira-kira pada jam 9 malam ini. Wah, ada kata jam 9 malam ini. Jam 9 malam ini. Apa yang dimaksudkan dengan jam 9 malam ini? Dalam bahasa aslinya, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka yang kita baca tadi sebagai jam 9 malam ini, seharusnya kalau mau diterjemahkan secara harafiah adalah jam ketiga malam ini. Trites horas tes niktos. Jam ketiga malam ini. Berarti penerjemahan jam 9 petang dalam pola pikir dan penggunaan satu siklus 24 jam sampai jam 24 malam, maka jam 9 malam ini itu dianggap sebagai jam ketiga malam. Kalau jam 9 adalah jam ketiga, maka jam 8 adalah jam kedua, jam 7 adalah jam yang pertama malam. Jadi dengan kata lain, jam 6 petang itu adalah awal dari petang atau perhitungan hari. Karena hari petang, pagi petang. Jadi petang jam 6 sampai jam 7 itu jam yang pertama. Jam 7 sampai jam 8 jam yang kedua. Lalu kemudian begitu masuk jam 9 itu sama dengan jam yang kedua sampai jam yang ketiga. Berarti dimulai perhitungannya dari jam 6. Itulah sebabnya Alkitab di dalam Perjanjian Lama menyatakan orang-orang Israel menguduskan hari Sabat dari matahari masuk sampai kepada matahari masuk. Jadi walaupun di beberapa tempat beda-beda matahari masuk, tetapi inilah prinsipnya sesuai dengan konteks yang ada di dalam Alkitab. Jadi contoh tentang malam sudah jelas kita lihat. Perhitungannya adalah jam pertama, jam kedua, jam ketiga, jam 4, jam kelima, jam ke-6, dan seterusnya. Apakah nanti setelah jam ke-12, dia lanjut kepada jam ke-13, jam ke-14, lalu sampai jam 24? Sekarang untuk menjawab itu, kita lihat bagaimana perhitungan jam-jam di waktu siang. Ada satu pasal dalam Perjanjian Baru yang menyebutkan banyak sekali kata jam, yaitu Matius pasal yang ke-20. Kita buka Matius pasal yang ke-20, sebuah cerita tentang perumpamaan orang-orang upahan di kebun anggur. Kita baca ayat 1. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerjaan untuk kebun anggurnya. Di sini tidak disebutkan jam berapa, tapi hanya disebutkan pagi-pagi benar. Kata pagi-pagi benar ini sama juga dengan kata pagi-pagi benar tentang kebangkitan Yesus yang dituliskan di dalam Markus pasal yang ke-16. Markus pasal yang ke-16 ayat yang kedua mengatakan, dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Kata yang sama yaitu kata proi, pagi-pagi benar. Namun cerita yang ada dalam Matius 20 ini berlanjut. Rekrutmen pertama adalah pagi-pagi benar. Nampaknya ini adalah jam di mana orang mulai bekerja, pagi-pagi benar. Kita baca ayat yang ketiga. Kira-kira pukul 9 pagi,
ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Ini disebut sebagai jam yang ketiga. Jam 9 atau pukul 9 disebut jam yang ketiga. Lalu kemudian ayat yang kelima, kira-kira pukul 12 dalam bahasa aslinya kalau diterjemahkan artinya jam yang keenam. Lalu kemudian masih ayat 5, dan 3 petang, pukul 3 petang dalam bahasa asli disebut jam yang ke-9. Jadi di dalam dan selanjutnya ada jam pukul 5 petang katanya. Pukul 5 petang itu jam yang ke-11 ayat yang ke-6. Jadi tadi yang kita mulai dengan malam, perhitungannya hanya selesai dari malam sampai pagi, itu hanya disebut sebagai 12 jam sampai jam yang ke-12, lalu kemudian diulangi lagi 12, mulai dari pagi sampai petang nanti. Nah, sekarang batas hari yang diikuti oleh seluruh dunia ini adalah jam 00 tengah malam. Saya perhatikan kalau ada acara sambut tahun baru dibuat sampai ini khusus untuk Indonesia bagian timur, ini khusus untuk Indonesia bagian tengah, lalu yang terakhir adalah Indonesia bagian barat. Namun tidak demikian di dalam Alkitab sebagaimana yang sudah kita lihat tadi. Apa pelajarannya bagi kita dan bagaimana sikap kita? Paling tidak, bagi mereka yang percaya Alkitab dan perintah Tuhan tentang hari Sabat yang masih berlaku sampai sekarang ini, bagi mereka yang memelihara hari Sabat, hari Sabtu sebagai hari perhentian sesuai dengan perintah Allah, mereka atau kita, saya pun memelihara hari Sabat. Kita membuka Sabat itu atau memulai Sabat itu pada saat matahari terbenam di hari Jumat, bagian akhir hari Jumat, lalu matahari terbenam sebagai penghujung dari hari Sabtu itu. Sebentar lagi, sekarang jam 2:28 waktu Jakarta. Sebentar lagi, matahari sudah mau masuk, kurang lebih jam 6, kita selesaikan pengudusan atau pemeliharaan kita untuk Sabat ini, Sabat tanggal 18 Juli. Demikian, dan itu terus kita pelihara sekalipun secara internasional orang mengikuti 00 tengah malam. Dan semoga dengan mengikuti pola petang, pagi, petang seperti yang kita ikut dalam hari Sabat ini, maka kita boleh selalu mengingat akan pekan penciptaan. Bila mana kita mengingat akan pekan penciptaan, kita mengingat siapa kita. Kita hanya manusia biasa. Kita mengingat pencipta kita, kita bergantung kepadanya. Dan ada begitu banyak hal yang boleh kita ingat dalam mengikuti sistem matahari terbenam, kemudian sampai matahari terbenam, sebagaimana kita menguduskan hari Sabat. Terima kasih Bapak Cipta Daud Yap. Ya, terima kasih pendeta untuk jawabannya.